Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan selalu. Allahumma amin. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait tamrin yang dikerjakan pekan lalu. Ya, ini hanya terkait mudzakkar muannasnya saja ya. Kalau yang lainnya sudah pas insya Allah ya. Jadi terkait isim kana dan saudaranya dan khobarnya sudah sinkron semua. Tinggal kalau ada mudzakkar muannas itu yang apa ya kurang waspada ya. Ya, Misalkan Lupa. kita dapati di sini sebetulnya semuanya mudzakkar ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk membuat isim kananya dan saudaranya itu mudzakkar pula. Ya, nah itu mungkin ada yang lupa menggunakan muannats ya. Jadi kalau muannats nanti dia akan berubah di situ khobar kanannya akan berubah ya. Misalkan ada yang pakai kata al itu muannats ya. Nah, berarti nanti misalkan yumsi masruron di situ ya. Kalau kita pakai nanti yang nggak cocok itu dua. Yumsinya nggak cocok ya, karena kalau pakai berarti tumsi gitu ya. Tumsi al-ummu masrurotan, jadi begitu ya. Nah, jadi kita akan pakai yang mudzakkar saja. Misalkan kita al-ab ya, yumsil abu masruron gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi di mudzakkar muannasnya saja yang tadi yang ada yang kurang pas ya. Untuk yang lainnya sudah cukup insya Allah. Ya. Ya, jadi khobarnya ini semuanya mudzakkar, jadi dianjurkan isimnya juga mudzakkar semuanya. Ya, seperti itu insya Allah ya. Jadi kalau kita pakai isim kana dan saudaranya muannats, yang kita rubah berarti semuanya ya. Kita rubah fiil depannya agar jadi muannats, kemudian khobar belakangnya juga mesti berubah muannats seperti itu ya. Ya. Ya, sekarang kita masuk di ayat selanjutnya, ya surah Al-Isra ayat yang ke-8, kita masuk di ayat 8. Ya, kita masuk di ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu Husna, tafadhali silakan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udnan wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhanmu akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika kamu kembali durhaka, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam itu penjara bagi orang-orang kafir. Ya. Asa rabbukum, ya semoga Tuhan kamu sekalian. Ya, di sini kita dapati ada kata asa rabbukum ayyarhamakum, selalu menyayangi kamu sekalian atau selalu memberikan kasih sayang pada kamu sekalian. Jadi bentuk fi'il mudhari'nya kita bisa terjemahkan demikian ya. Ayyarhamakum, selalu memberikan kasih sayang pada kamu sekalian. Ya, ini terkait dengan ayat yang ke-7 kemarin ya. Jadi orang-orang yang mereka diberikan Allah kemenangan sehingga mereka bisa masuk ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, ini doanya di sini harapannya ya. Asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Tuhan kamu selalu merahmati kamu sekalian atau selalu menyayangi kamu sekalian. Wa in uttum uduna, nah, di sini peringatan Allah. Tetapi jikalau kamu sekalian kembali, maksudnya kembali ingkar,
udna kami juga akan kembali. Nah, di sini ada in, namanya in syarat ya. Meskipun kita mengenalnya biasa harfu jasmin. Ya, jadi ini syarat sehingga kita bisa tambahkan makna pasti pada udna. Wa in utum, jikalau kamu sekalian kembali ingkar, maksudnya udna pasti kami akan menyiksa kembali atau pasti kami akan mengadab kembali. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan telah kami jadikan bagi orang-orang yang ingkar itu neraka jahanam sebagai hasira, sebagai penjara. Ya, ini bisa misalkan kita dapati susunana wa ja'alna jahannama hasira lil kafirin ya, dan telah kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Ya, itu maknanya demikian. Namun kita mendapati kata hasiran ini Allah letakkan di penghujung ya. Ini nanti fungsinya untuk keindahan dalam syair ya. Karena setiap ayat di sini kita dapati semuanya berakhir dengan mat iwat semua di belakangnya ya. Ya, jadi hasiran ini menjadi mat iwat di situ yang kemudian kita baca hasiran, dan akan begitu sampai di ayat-ayat selanjutnya ya, seperti itu semuanya. Ya, jadi kita dapati bahwasanya ketika Allah memberikan kenikmatan pada seseorang, mereka selalu diingatkan jangan sampai mereka ingkar kembali. Itu yang sering kali kita dapati dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya ya. Misalkan peristiwa perang Badar dengan peristiwa perang Uhud berbeda, Allah memberikan pesan ya. Kalau pada perang Badar kaum muslimin menang gitu ya. Tapi Allah bahkan mengingatkan mereka jangan sombong gitu ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Yang melemparkan senjata itu kami, kata Allah, bukan kamu. Ya, idz ramaita, ketika aku melemparkan begitu. Nah, tapi ketika perang Uhud mereka kalah, tapi Allah tadi menyemangati mereka ya. Allah memuji mereka. Kenapa Allah puji mereka? Mereka teledor kok dipuji. Nah, bukan keteledoran mereka ya, tapi sigapnya mereka. Jadi mereka segera mengaku kesalahan mereka hingga mereka bisa mengamankan Madinah. Jadi kan tidak pernah ada perang yang dinyatakan kalah, lantas ibu kotanya dikuasai, masih dikuasai, itu tidak ada ya. Biasanya kalau sudah dikalahkan itu ibu kotanya akan dikuasai oleh musuhnya. Tapi Madinah ketika perang Uhud ini tidak disentuh oleh musuh sama sekali. Belum sempat musuh menyentuh Madinah, tapi para sahabat mereka sudah menyelamatkan itu. Jadi mereka ketika sadar mereka telah berbuat salah atau sekelompok di antara mereka telah berbuat salah, maka mereka segera sikap untuk tadi mengamankan apa yang mesti mereka amankan ya. Dan itu adalah Madinah yang mereka amankan. Makanya Allah puji mereka, Allah berikan ampunan pada mereka gitu ya. Nah, di situ kemudian kita mendapati ayat 8 ini juga termasuk demikian. Jadi kalau mereka nanti mendapatkan kemenangan sehingga mereka bisa masuk Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, maka ada harapan di sini ya. Jadi semoga Allah selalu merahmati mereka-mereka atau merahmati kita semuanya. Tapi diingat bahwasanya jikalau sampai kembali lagi berbuat ingkar, maka Allah juga akan kembali mengadab mereka. Ya, dan di ujung ayat ini kita mendapati Allah telah menjadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir ya. Nah, ini bisa kafir i'tiqadi, bisa kafir amali. Kalau kita kembali, kalau munasabahnya ayat 7 terkait dengan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yang mereka bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa dengan tenang ya. Ini menunjukkan kalau mereka ingkar berarti termasuk yang ingkar amali ya. Artinya muslim yang Allah berikan kemenangan tapi kemudian mereka ingkar lagi, bisa begitu. Jadi penghujung ayat 8 ini bisa digunakan dalil untuk dua-duanya ya. Apakah ancaman buat kafir i'tiqadi atau kafir amali. Ya, jadi kafir i'tiqadi berarti non muslim ya. Kafir amali berarti muslim yang ingkar ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-9. Silakan Pak Maswar. Inna hada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk bagi dia yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kebajikan, annalahum, bahwasanya bagi mereka ajran kabira, pahala yang besar. Ya.
Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini. Nah, di sini kita mendapati Al-Qur'ananya dengan fathah atau mansub ya. Ini menjadi isim inna yang kita bahas di pekan berikutnya insyaallah nanti pada inna wa akhwatuha ya. Ya, jadi Al-Qur'ana ini fathahnya bukan karena hada tapi karena inna. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan di sini yahdi memberikan petunjuk, atau boleh kita terjemah dengan senantiasa selalu memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, pada yang lebih atau yang paling ya, pada yang lebih lurus atau yang paling lurus, maksudnya lurus di jalan Allah ya. Ya, jadi Al-Qur'an ini akan berikan petunjuk pada orang yang lurus di jalan Allah. Ya, jadi kita semuanya berarti kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Allah selalu di situ, yahdi selalu, maka kita mesti berlomba-lomba untuk selalu lurus di jalan Allah ya. Jadi tidak bengkok dalam apa yang kita lakukan. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman diberikan kabar gembira dengan adanya Al-Qur'an ini, dan orang beriman diberikan Allah catatan, tidak hanya beriman dengan ucapannya, dengan lisannya saja tidak, tapi alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, jadi orang beriman yang mereka berbuat ya, bukan orang beriman yang diam, tapi orang beriman yang berbuat. Annalahum ajrun kabira, bahwasa mereka mendapatkan pahala yang besar. Nah, anak ini nanti juga termasuk saudaranya inna di pembahasan berikutnya. Annalahum ajrun kabira, di sini maksudnya bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang besar. Ya, ya, jadi Al-Qur'an memberikan janji buat kita semuanya bahwasanya kalau kita lurus, otomatis Al-Qur'an menjadi petunjuk buat kita. Dan juga memberikan kabar gembira juga pada orang beriman yang mereka senantiasa melakukan kebaikan. Ya, nah, di sini kita dapati orang-orang beriman yang diam berarti diingatkan di ayat ini ya. Artinya yang diam mereka termasuk yang diberikan peringatan. Ya, karena insya Allah mereka mendapatkan busyra jika mereka berbuat. Ya, jadi kalau kita kembali pada sebuah keadilan ya, nah, keadilan itu, jadi Islam itu akan baik ketika ada kepemimpinan di sana. Ya, nah, ketika ada kepemimpinan maka Islam itu akan jadi baik. Ya. Dan kemudian Islam akan baik ketika kepemimpinan juga baik di situ ya. Ya, nah maka kepemimpinan itu tentunya akan sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sehingga kemudian tugas kita semuanya sebagai orang beriman tidak boleh diam gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka memperjuangkan untuk bisa mendapatkan imam, pemimpin yang baik di situ ya. Ya, jadi sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang beriman yang berbuat baik di sana. Nah, jadi meskipun nanti yang berbuat baik adalah pemimpinnya, tapi karena ada orang-orang yang memilih gitu ya. Maka orang-orang yang memilih ini insya Allah juga termasuk yang ya'maluna shalihat ya, yang melakukan kebaikan-kebaikan di sana. Ya. Kalau ada orang yang menghalangi untuk pemimpin yang baik itu, kita harus melawan sebenarnya Ustaz ya. Kalau apa diam aja. Oh ya, tidak boleh diam, melakukan apa yang bisa dilakukan di situ ya, ya'maluna shalihat ya. Ya, melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ya, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan begitu bahwasanya kepemimpinan itu untuk menjaga din, untuk menjaga agama ya. Makanya yang bisa menjaga agama berarti orang yang mereka juga mengerti agama dan mereka tadi ya tidak melecehkan dinnya, tidak melecehkan agamanya. Ya, jadi termasuk orang yang mudah melecehkan agamanya, termasuk yang dihindari di situ ya. Ya, lahum ajrun kabira. Nah, di sini balasan ini nanti tidak hanya terkait dengan akhirat, tapi juga balasan di dunia. Ya, jadi mereka akan dapatkan balasan yang besar ya terkait dengan itu. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-10. Ya, ke-10 silakan Bu Linda, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwasanya orang-orang yang mereka tidak beriman dengan hari akhirat. A'tadna lahum azaban alima, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah,
ini seimbang ya antara ayat 9 dengan 10. Kalau 9 tadi Allah menjanjikan ajron kabira, pahala yang besar. Sedangkan di ayat 10 ini wa annal ladzina la yu'minun. Sedangkan orang-orang yang mereka tidak beriman bil akhirah dengan hari akhir. Nah, mengapa Allah sebut dengan kata tidak beriman dengan hari akhir di sini? Ya, ini memang mewakili dari rukun-rukun iman itu ya. Bahwasanya orang kalau beriman dengan hari akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, maka insya Allah rukun iman yang lainnya akan mereka imani. Tapi jika mereka tidak beriman pada hari akhir, dipastikan mereka tidak akan mengimani yang lain-lainnya, gitu ya. Ya, karena orang beriman mesti percaya hari kiamat pasti tiba ya, dan di sana ada hisab ya, sehingga orang akan cenderung untuk berbuat baik dalam rangka tadi mempersiapkan dirinya di yaumul hisab itu. Ya. A'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, jadi yang tidak beriman pada hari akhir, jadi tidak beriman pada hari akhir itu sudah cukup ya, sudah menunjukkan kalau orang-orang itu tidak beriman pada Allah. Ya, jadi orang tidak perlu ditanya dia beriman pada Allah atau tidak ya. Pokoknya kalau seorang tidak percaya dengan hari hisab, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat, dipastikan mereka bukanlah orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman ya. Ya, jadi ukurannya adalah itu ya. Nah, karena sulit ya kalau ada orang yang mengaku dia tidak beriman pada Allah gitu ya. Tapi nanti akan tampak sekali dia tidak beriman jikalau tidak yakin atau tidak mempercayai hari kebangkitan, hari kiamat, hari hisab gitu ya. Ya, nah di sini Allah janjikan adzabnalum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, adzaban alima di sini adzabannya menjadi masuk fathah karena menjadi objek maf'ul lebih dari a'tadna ya. Jadi kami janjikan adzaban aliman lahum ya. Kami sediakan siksa yang pedih bagi mereka. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-11 ya. Silakan Bu Elvia ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yad'ul insanu bisyarri, dan manusia berdosa dengan kejahatan. Du'aahu bil khair, doanya untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah membuat tergesa-gesa. Adalah manusia membuat tergesa-gesa. Ya. Wa yad'ul insan, dan manusia berdoa, atau boleh kita terjemahkan ada manusia yang berdoa bisyarri, berdoa jelek gitu ya. Jadi ada manusia yang mereka doanya ternyata doa jelek. Du'aahu bil khair, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Ya, jadi ada orang berdoa pada Allah tapi minta doa jelek di situ ya. Nah, seperti halnya dia meminta atau berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu terburu-buru atau punya sifat terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Ya, jadi artinya tidak berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang tapi terburu-buru di situ, gerusa-gerusu gitu ya. Jadi karena dia terburu-buru, dia ajulan, sehingga yang mestinya tidak dilakukan dia lakukan ya. Ya, jadi doanya ternyata doa buruk ya, dan ini nanti bisa macam-macam contohnya. Ya, jadi ada orang yang mendoakan orang baik didoakan celaka. Itu bisa terjadi ya. Orang baik didoakan celaka gitu ya. Nah, itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Nah, sebagaimana mereka berdoa untuk kebaikan di situ ya. Nah, atau boleh jadi ada orang yang mereka tadi berdoa dengan doa buruk gitu ya. Ya, jadi sebetulnya maaf ya, kita ambil contoh ya. Nah, sebetulnya Ibunda Jurej ya, itu sebetulnya kalimat yang diucapkannya itu dianggap doa buruk ya. Ya, meskipun dia itu tadi ajulan ya, dia terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi dia tidak bergerak panjang ketika mengungkapkan kata-kata pada anaknya gitu ya. Jadi anaknya itu kan didoakan celaka. Ya, mungkin karena dia tersinggung gitu ya. Padahal anaknya sedang sholat. Jadi anaknya tidak menjawab salam, bukan karena ogah menjawab, tapi memang sedang sholat ya. Ya, nah sebetulnya anaknya ini kalau dia tahu ibunya begitu sifatnya, mestinya dia batalkan saja karena dia tidak sedang sholat wajib ya. Kalau sholat wajib dia tentu ada di tempat sholatnya atau di saumaahnya ya, ada di masjidnya ya. Nah, kalau dia di rumah berarti itu menunjukkan dia sedang sholat sunnah. Ya, nah itu tadi ibunya terlalu gampang berkata-kata yang tidak baik ya. Ya, sehingga kemudian Juret mendapatkan kecelakaan ya. Nah, celaka apa itu?
dirinya difitnah berzina ya. Jadi ada seorang wanita yang hamil yang dia mengatakan kehamilannya karena jurej gitu ya. Ya, sehingga kemudian tempat sholatnya, saumaannya, masjidnya dirobohkan oleh banyak orang ya. Mereka tidak percaya, katanya ini juret, katanya soalim gitu ya. Ya, nah, di situ ya. Nah, jadi ternyata dia berbuat maksiat, dia soalim. Nah, itu ucapan ibunya ya. Artinya ibunya berdoa dengan doa buruk ya. Seperti ketika dia berdoa dengan doa baik. Nah, kenapa begitu dia gitu ya? Dia begitu karena ajulan ya. Terlalu terburu-buru gitu ya. Ya, jadi itu yang kemudian seorang tadi tidak boleh terburu-buru ya, apalagi baru datang dari luar gitu ya. Kalau kata masyarakat, orang dari luar itu baru capek, katanya banyak setannya gitu ya. Duduk juga belum minum gitu ya. Ternyata dia datang dan marah-marah gitu ya. Nah, itu yang tentu dihindari karena tadi Allah sebut manusia yang sifatnya terburu-buru. Ya, kalau sifatnya terburu-buru maka kita dianjurkan untuk menjaga dan mengendalikan agar tidak gegabah di situ ya. Berpikir baik, berpikir bijak, ucapan-ucapannya tetap terkontrol gitu ya. Sehingga tadi tidak menjadi doa-doa buruk ya. Ya. Jadi bahkan kalau misalkan dia tidak tadi berdoa seperti ibundanya Juret ya, kalau dia mengatakan misalkan kata-kata yang buruk ya, dasar bodoh kamu gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu tentunya ucapan-ucapan yang tadi syar di situ ya, ucapan-ucapan syar yang tentunya akan tidak hanya mempengaruhi psikologis anak di situ, tapi juga tadi ada sesuatu yang tentu akan berdampak yang tidak baik terhadap diri ya. Ya, itu insya Allah ayat yang ke-11 yang menjelaskan ada orang yang berdoa buruk seperti ketika dia berdoa baik. Ya. Ya. Dan ternyata ada dalam kehidupan kita ini ya. Nah, itu yang menjadi peringatan buat kita semuanya ayat 11 ini. Nah, doa-doa kita adalah doa-doa yang baik ya, bukan doa-doa yang buruk. Ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan yang buruk. Ya. Ya, kalau disebut dia mungkin berkata buruk karena sedang marah gitu ya. Nah, justru sedang marah itu makanya dia diingatkan Allah agar tidak menjadi anjula ya, agar tidak buru-buru gitu ya. Jadi kalau dia sedang marah agar bisa reda, maka kalau dia berdiri disuruh Rasul duduk di situ ya. Artinya Islam sudah memberikan solusi. Kalau orang sedang berjalan disuruh untuk berhenti gitu ya. Nah, kalau dia berdiri, dia marah maka dia disuruh duduk ya. Kalau duduk masih marah, dia disuruh berbaring. Kalau berbaring masih marah, dia disuruh berwudu. Jadi semoga dengan jeda waktu yang ada itu menjadikan orang yang tadinya marah dia sudah bisa reda ya. Nah, kata Rasulullah karena marah itu adalah syaitan ya, dan syaitan itu akan padam dengan siraman air di situ ya. Dan wudu itu tadi termasuk bahasa menyirami diri seorang yang sedang marah dengan air itu. Pak Ustadz, Ya. kalau orang menjatuhkan talak lagi marah itu sah nggak Ustaz? Ya, itu termasuk anjuran terburu-buru ya. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah ucapannya, ada yang mengatakan tidak sah ucapannya ya. Yang menyatakan sah berdasarkan nasnya ya, bahwasanya seorang ketika sudah menceraikan tidak ada alasan di sana dia marah atau tidak gitu ya. Maka itu ada sebuah perceraian di situ ya. Ya. Ya, kemudian kembali pada kata-kata tolak itu, seorang itu tidak boleh anjulan ya. Kalau dia gampang mengeluarkan kata talak itu namanya dia anjulan, dia terburu-buru gitu ya, nggak mikir gitu ya, nggak mikir. Itu bisa bagi laki-laki atau bisa bagi perempuan. Ya, perempuan yang minta cerai gitu ya, itu juga termasuk anjulan ya. Dia terlalu terburu-buru ketika dia mengucapkan sesuatu. Ya, sehingga yang tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi apa-apa. Nah, yang tadinya hubungannya baik-baik saja karena ada ucapan begitu, jadi mulai renggang di situ ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya anjulannya itu berakibat berefek pada sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, kalau kembali pada jumhur, kalau jumhur itu karena melihat dari nas hadis itu ya, terkait atau nas Al-Quran ya, terkait orang yang mengatakan talak, nah itu dari nasnya itu yang kemudian dinyatakan akan jatuh talak di situ ya. Nah, kalau kita mendapati ada koreksi dari Umar bin Khattab itu terkait talak 3. Ya, talak 3 diucapkan sekaligus atau diucapkan dalam sehari atau diucapkan dalam masa satu iddah. Itu yang tidak boleh di situ ya. Itu yang 3 ya. Nah, yang tidak jatuh jadi talak 3. Tapi
ucapan talaknya, itu tentunya akan jatuh talak atau jatuh cerai. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-12 dari waja'alna. Ya. Bu Tuti, waja'alna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Wa mahauna ayatal lail. Lalu kami hapuskan tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Dan kami jadikan tanda siang itu terang. Litabtagu fadlam mir rabbikum. Agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan tiap-tiap sesuatu telah kami jelaskan dengan cukup jelas. Ya. Waja'alna laila, dan telah kami jadikan malam. Ya, di sini berarti malam, al-laila masuk dengan fathah karena maf'ul bih ya, objek ya. Telah kami jadikan malam, wan naharo, dan siang. Nah, an-naharo ini karena ada wa, ada huruf atuf, berarti dia ma'tuf ya. Harokatnya sama persis dengan al-laila. Ya, dan telah kami jadikan malam dan siang. Ayataini, dua tanda besar. Nah, ini ayataini, ini awalnya ayatani gitu ya. Karena dia harus masuk sehingga dia menjadi ayataini. Ya. Ayataini, dua tanda besar. Famahauna ayatal lail, kemudian kami hapuskan ayatal lail, tanda malam. Nah, ayata ini fathah karena maf'ul bih objek ya. Maka kami hapus tanda malam. Waja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan tanda siang mubsiratan, yang terang benderang. Nah, mubsiratan ini juga tadi menjelaskan terkait dengan ayatan nahar ya, yang terang benderang. Nah, ini tujuannya adalah litabtagu fadlan, supaya kamu sekalian dapat mencari karunia. Ini maksudnya bekerja ya. Ya, agar kamu sekalian dapat mencari karunia mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Walita'lamu. Nah, ini ada tujuan berikutnya. Selain tujuannya Allah jadikan ada siang itu adalah untuk beraktivitasnya. Maka berikutnya walita'lamu adadas sinin, supaya kamu sekalian mengetahui adadas sinin, bilangan asinin, tahun-tahun, wal hisab, dan mengetahui akan hisab atau perhitungannya. Wa kulla syai'in fassalna tafsila, dan segala sesuatu kami jelaskan secara rinci atau secara terperinci. Ya, jadi di sini kita dapati siang dan malam dijelaskan Allah bahwasanya yang pertama untuk memastikan malam orang bisa beristirahat dan siangnya bisa beraktivitas ya. Ya, jadi mereka dianjurkan tidak membalik apa yang Allah anjurkan pada ayat ini ya. Jadi tujuan Allah menjadikan siang dan malam yang pertama adalah yang malam untuk istirahat, siangnya untuk beraktivitas ya. Kalau ada orang-orang sekarang yang mereka mulai membalik di situ ya, menjadi malam sampai malam sekali, sampai dini hari nggak tidur-tidur gitu ya. Nah, setelah subuh atau bahkan jelang subuh mereka baru tidur, bangunnya siang. Nah, itu yang tentunya kalau Allah tadi tidak merekomendasikan bahasa begitu ya, berarti akan punya efek yang tidak baik ya. Ya, yang malamnya mestinya dia istirahat ya di saat gelap seperti itu. Nah, ketika siang mereka beraktivitas untuk fadlan mencari karunia Allah. Nah, selain itu ada siang malam berarti ada matahari di situ ya. Nah, juga untuk mengetahui bilangan asinin ya, bilangan tahun wal hisab, dan untuk tadi memastikan atau menjelaskan atau memperjelas tentang perhitungan.
Ya, jadi kalau kita sholat itu semuanya menggunakan matahari di situ ya. Ya, kalau kita puasa baru kita menggunakan bulan. Ya, jadi sehingga semuanya adalah merupakan dari tanda besarnya Allah sebut dengan ayat ini tadi ya. Siang dan malam dicerminkan dengan itu, dengan matahari dan bulan. Ya, wa kullu syai'in fassalna tafsila, dan segala sesuatu Allah sudah jelaskan secara terperinci. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapati ada hal-hal yang belum terperinci, berarti mesti digali, harus dicari agar bisa didapatkan ya. Kalau Allah sudah memastikan semua Allah jelaskan secara terperinci, berarti tugas kita adalah menggali untuk mendapatkannya. Ya, makanya kemudian kita mendapati perkembangan hisab ini makin baik ya. Nah, di masa Rasulullah, kemudian di masa sahabat, dengan masa sekarang perkembangannya memang luar biasa di situ ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-13 ya. Dari wakula insan. Silakan bukan wakula insan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatan amalnya sebagai kalungnya pada lehernya. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamah. Dan kami akan keluarkan bagiannya pada hari kiamat. Kitaban yalqahu mangsuro. Sebuah kitab catatan amalnya yang ditemuinya dengan terbuka. Ya. Wa kullu insan, dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami gantungkan ta'irahu catatannya, ya, catatan perbuatannya. Nah, ta'ira di sini pakai fathah karena objek ya. Kami gantungkan catatan perbuatannya fi unuqih, di lehernya. Wa nukhrijulahu yaumil qiyamah, dan kami akan keluarkan untuknya di hari kiamat kitaban catatan yalqahu mansyura, yang diberikan padanya mansyura secara terbuka. Nah, kalau secara terbuka berarti siapapun nanti bisa melihat di situ ya. Ya, jadi tidak ada rahasia lagi di sana, akan dibuka. Jadi ini kalau kita kembali pada kata alzamnahu, kenapa Allah tidak menyebut dengan kata-kata benahu ya? Karena catatan di sini bukan sekedar catatan dalam bentuk tulisan yang dipahami oleh orang dahulu gitu ya. Ya, tapi yang dimaksud dengan alzamna ini adalah catatan di sini termasuk rekaman apa saja. Nah, segala perbuatan buruknya terekam dan jelas sekali gitu ya. Nah, jadi kalau orang mendapati ada hasil video sekarang bisa bagus, tentunya kualitas teknologi Allah yang canggih, super canggih itu ya sudah terbayang ya, semuanya akan tampak di sana. Jadi Allah tidak menggunakan kata-kata benar pada kalimat ini, tapi alzamna, karena tidak hanya catatan tulisan-tulisan saja, tapi juga terkait rekaman semuanya tadi ya. Ya, itu seluruhnya ada di sana. Ya. Nah, yalqahu mansyura, ya, jadi ini akan terbuka. Nah, terbuka berarti tadi terkait dengan siapa saja mereka akan bisa melihatnya, akan menontonnya ya. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi kegalauan ya mereka-mereka yang akan mendapatkan kitab mereka dari tangan kirinya atau dari belakangnya. Ya, yang itu menunjukkan bahwasanya catatan mereka adalah catatan yang buruk ya. Ya, kalau mereka diberikan dari arah kanannya atau dari tangan kanannya, maka insya Allah mereka mendapati catatan-catatan yang baik. Ya, jadi tugas kita dalam kehidupan ini juga mesti tercerminkan ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan pada kita yang baik-baik tadi, makan dan minum dengan kanan, berarti kita tentunya akan sama-sama jaga gitu ya. Ya, karena itu tadi termasuk bentuk daripada ketaatan seseorang gitu ya. Ya. Nah, ketaatan di situ yang kemudian akan tercermin dari apa yang akan mereka dapatkan nanti, akan mereka ambil dengan tangan kanan mereka. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-14 ya. Karena ini pendek, nanti 14 ini sekalian 15 ya. Nah, silakan Pak Abid ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ. Ya, Dan kami pada Iqra, jadikan malam. Pada Iqra ayat 14 dan 15. Iqra kita baca. Ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dengan dirimu sendiri pada hari perhitungan atasmu. Ke-15, Pak. Iya. Iya. Manihtada fa innama yahtadi. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya hanyalah dia mendapat petunjuk. Linafsihi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya hanyalah dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya hanyalah dia yang tersesat. Alaiha wala taziru wasirah, atas dirinya, dan tidak dapat memikul beban dosa, pemikul beban orang yang berdosa. Wisra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Beban dosa orang lain, dan tidaklah kami mengazab sehingga sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Iqra kitabak, bacalah kitabmu atau bacalah catatanmu. Ya. Kafa binafsikal yauma, cukup bagi dirimu pada hari ini alaika hasiba, mendapatkan hisab atau mendapatkan perhitungan. Ya, jadi artinya di saat itu tugas mereka hanya membaca terkait dengan catatan-catatan itu, ya, dan di saat itulah saatnya hisab terjadi, ya. Jadi artinya tidak ada toleransi lagi kalau ada orang-orang yang mereka berkeinginan untuk kembali ke dunia dan mereka akan berjanji memperbaiki diri, maka tidak akan pernah terjadi itu, ya, karena disebut Allah kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya, jadi di hari itu ya cukup di situ saatnya hari penghisaban. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang ihtada. Nah, ihtada ini melakukan sesuai dengan petunjuk, ya, sesuai dengan petunjuk Allah. Ini bentuknya fi'il madhi, ya. Jadi artinya barang siapa yang telah melakukan sesuai dengan petunjuk Allah, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya itu hanya menunjukkan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita melaksanakan semua sesuai dengan petunjuk Allah, maka kebaikannya untuk diri kita semuanya, ya. Wa man dhalla, barang siapa yang tersesat atau melakukan kesesatan, fa innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu akan menimpa dirinya, ya, atau yang sesat adalah dirinya. Wala taziru waziratun, nah di sini waziratunnya menjadi fa'il dari taziru, ya. Nah, dan seorang pendosa itu tidak memikul beban wizra ukhra, wizra beban atau dosa ukhra yang lain. Ya, jadi dosa orang lain tidak bisa dipikul oleh yang lainnya, ya. Jadi masing-masing akan memikul beban dosanya sendiri-sendiri. Meskipun di dunianya mungkin ada orang-orang yang mereka seakan-akan siap menanggung dosa orang lain, ya. Ya, ikut sajalah ini, nanti dosanya aku yang nanggung. Nah, tidak ada, ya. Jadi siapapun yang ikut melakukan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap dosa itu. Jadi memang ada dosa di situ, dosa mengajak, ya. Nah, tapi
Nah, tentunya orang yang melakukan yang diajak itu ya tentunya dia akan mendapatkan dosa juga ya. Tidak bisa kemudian dosanya akan ditanggung oleh kawannya. Ya. Ya, begitu juga dengan kebaikan ya, orang melakukan kebaikan, maka orang yang mengajak mendapatkan nilai kebaikan ya. Nah, dan yang melakukan kebaikan juga mendapatkan kebaikan itu pula ya. Ya, itu seperti hanya puasa, seperti itu, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ma kunna mu'adzabin, wa ma kunna mu'adzibin ya, dan kami tidak mungkin mengadab atau menyiksa hatta naba'atha, sehingga kami mengutus. Nah, naba'atha ini fathah, awalnya naba'athu ya. Dia fathah karena ada hatta ya. Nah, hatta annya hilang di situ disebut dengan an mudmarah. Jadi kalau ada hatta akan selalu begitu ya. Hatta naba'atha, hatta nusolliya, hatta najlisa. Nah, itu memberikan atau menjadikan fi'il berikutnya menjadi mansub. Hatta naba'atha rasula, sehingga kami mengutus rasulan, seorang rasul. Nah, rasulan ini menjadi maf'ul bi atau objek sehingga dia fathah di situ ya. Ya, jadi di ujung ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah tidak mungkin mengadab suatu kaum kalau di kaum itu tidak ada rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Ya, jadi kalau ada rasul otomatis mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat ya. Nah, di sini kemudian apakah kalau di Indonesia tidak ada rasul lantas kemudian mereka lepas begitu saja? Oh, tidak demikian ya. Ya, kenapa? Karena al ulama warathatul anbiya, itu jelas sekali gitu ya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, jadi kalau nabi terakhir adalah Rasulullah, maka yang berikutnya yang melanjutkan adalah kita semuanya. Jadi tugas kita semuanya melanjutkan. Jadi tidak ada alasan seorang tidak melaksanakan syariat karena alasannya kan tidak ada Rasul yang dihadirkan Allah di wilayah sini. Nah, tidak demikian ya. Ya, karena Rasulullah itu untuk seluruh umat ya, dan untuk tadi sampai akhir zaman, likuli zaman makan ya, untuk setiap waktu dan tempat. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas oleh tempat. Ya. Nah, ini kalau kembali pada orang-orang terdahulu ya, orang-orang terdahulu yang mereka tersesat karena mereka belum mendapatkan pencerahan-pencerahan itu gitu ya. Ya, nah mereka itu insya Allah yang termasuk dalam kalimat ini ya. Tapi kalau sudah ada Rasul maka tidak bisa. Ya, jadi kalau Abdul Muthalib dengan Abu Thalib beda sekali ya. Nah, kalau Abu Thalib paman Rasulullah sudah ada Rasul diutus oleh Allah ya. Kalau sang kakek Abdul Muthalib ya karena Rasul belum diutus oleh Allah gitu ya. Ya, jadi sehingga ada yang berbeda di sana tentunya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-16 wa idza ya. Silakan Bu Anida wa idza aradana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha kepada orang-orang yang hidup mewah padanya. Fafasaku fiha, tetapi bila mereka durhaka di dalamnya, fahaqqa alaiha, maka pantas berlaku terhadapnya al-qawlu fadammarnaha, lalu kami binasakan negeri ini. Perkataan atau hukuman kami, lalu kami binasakan negeri itu tadmiro, sama sekali. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryah, dan apabila kami ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya, fiha, fafasaku fiha, untuk berbuat kefasikan di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kehancuran negeri itu dimulai dari orang-orang hidup mewah gitu ya. Ya, jadi kalau mereka sudah berfasik, efeknya itu sangat berat gitu ya. Ya, karena mereka serba mewah ya, apa saja ada gitu ya. Ya, jadi tidak dimulai oleh Allah dari orang miskin ya. Orang miskin yang berbuat fasik tidak, tapi ternyata dari orang-orang kaya yang mereka hidupnya serba mewah, fafasaku fiha, mereka berbuat fasik ya. Ya, makanya kemudian menjadi peringatan bahwasanya orang-orang yang hidup mewah itu mereka mesti tadi mesti sadar untuk berbuat islah, berbuat baik ya.
Jangan mereka fasik, jangan sampai fasik. Kalau sampai fasik, maka berbahaya sekali. Karena itu tanda-tanda kehancuran suatu negeri ya. Ya, jadi orang sudah bermewah-mewahan dan mereka sudah tidak berpikir akan apa pelanggaran yang terjadi, yang penting mewah gitu ya. Halal atau tidak, yang penting mewah gitu ya. Nah, kalau sudah begitu mikirnya berbahaya sekali. Makanya kalau kita kembalikan pada hadis Umar bin Khattab ya terkait dengan iman, Islam dan ihsan ya, itu yang di ujungnya itu ada tanda-tanda hari kiamat ya. Wa antarul hufatal uratul alah ya, engkau melihat ada orang yang tidak pakai baju. Jadi kalau dia hanya pakai bawahan saja, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, itu berarti gambar orang miskin gitu ya. Dia miskin banget lah gitu ya. Orang nggak pakai baju, nggak punya sandal gitu ya. Tapi ternyata punya bangunan mewah ya. Bangunannya mewah-mewah menunjukkan kalau nggak pakai sandal, nggak pakai baju, itu cerminan orang miskin kan. Tapi kenapa kok punya gedung mewah di situ? Punya gedung mewah menunjukkan bahwasanya itu berarti kalau nggak hasilnya ngutang jangan ngemplang gitu ya. Ya. Fafasaku fiha, berbuat fasik di dalamnya, fahaqqa 'alaihal qaul, maka akan terjadi firman Allah itu. Firman Allah ini maksudnya terjadilah kehancuran itu ya. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan negeri itu tadmira, sehancur-hancurnya. Ya, jadi hancurnya bukan dengan gempa, hancurnya bukan dengan tsunami di situ ya, tapi hancurnya ternyata dimulai dari orang yang hidup mewah. Ya, makanya orang-orang yang mewah-mewah itu mesti diingatkan ya. Ya, karena kecenderungannya nanti kalau sudah fafasaku fiha, kalau sudah melanggar berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, jadi kalau kita dapati Nabi Sulaiman, itu kan putra dari Nabi Dawud ya. Ya, kalau kita bicara mewahnya, oh ya mewah sekali gitu ya. Tapi kenapa kemudian kok hidupnya tidak mewah yang kemudian apa ya, yang kalau kita kaitkan dengan para anbiyaul mursalin gitu ya. Ya, mereka itu sebetulnya orang-orang yang berada semua ya. Jadi selain mereka adalah laki-laki tampan ya, mereka juga orang-orang yang jenius gitu ya. Dan juga orang-orang yang punya kemampuan dan menjadi orang terpandang di wilayahnya. Tapi rata-rata mereka biasa dalam kehidupannya di situ ya. Ya, nah itu yang kemudian mengingatkan kita semuanya ayat 16 ini, kalau Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka yang bermewah-mewah itu berbuat fasik, otomatis nanti akan kehancurannya damarna tatmiro, hancur sehancur-hancurnya ya. Nah, seperti apa praktik-praktiknya gitu ya. Nah, kalau misalkan orang-orang yang sudah suka kemewahan itu kan tidak pandang hal haram ya. Dikasih begini, disuruh begini mau saja, disuruh begitu mendapatkan itu mau saja gitu ya, tanpa memperhatikan itu hal atau haram gitu ya. Makanya kemudian itu bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Ya, jadi yang tadi yang sudah bergelimang kemewahan, mereka akan gampang sekali dirayu. Dikasih sekian maka dia akan mau ya. Ya itu nanti yang berkuasa, yang berduit ya. Ya, karena yang bermewah-mewahan itu akan diberi apa saja gitu ya, akan diberi apa saja, dan nanti efeknya jelas sekali. Fadammarnaha tadmira, dan kita semuanya berharap jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Ya, makanya seorang mesti berhati-hati dan waspada bahwasanya harta yang mereka miliki adalah semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya, dari mana mereka mendapatkan dan untuk apa mereka gunakan atau mereka distribusikan. Nah, kita ingat bahwa harta itu atau rizki itu Allah sudah tetapkan ya ketika usia kita 121 hari di rahim ibu kita masing-masingnya. Nah, kalau ada orang-orang yang mereka ternyata masih lupa gitu ya, sehingga mereka berani mendapatkan sesuatu yang dipastikan syubhat gitu ya, atau jelas keharamannya, nah, karena tadi ya, karena dia tergiur dengan kemewahan yang ingin dia rasakan gitu ya. Ya, jadi apalagi sudah berpikir sudah bosan dengan hidup sengsara gitu ya, pengen hidup mewah-mewah di situ. Nah, tapi masalahnya adalah tadi fafasaku fiha, berbuat kefasikan ya, maka akan sangat berbahaya, damarna tatmira akan bisa terjadi. Nah, jadi ayat 16 ini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya hancurnya negeri tadi bukan terkait dengan gempa atau gunung meletus atau tsunami, tapi di sini dimulai dari orang-orang yang
yang mutraf ya, orang-orang yang bermewah-mewahan itu fafasaku fiha, mereka berbuat kefasikan. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-17 wakam ahlakna. Kembali ke Bu Husna. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyaknya dari kurun-kurun sesudah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah dengan Tuhanmu yang maha mengetahui lagi melihat terhadap dosa-dosa hambanya. Ya. Wakam ahlakna, dan berapa banyak telah kami hancurkan, telah kami binasakan, minal kurun, di antara generasi-generasi mimba Nuh, setelah Nabi Nuh. Ya, jadi generasi yang Allah hancurkan, yang Allah binasakan tidak hanya generasi di masa Nabi Nuh saja ya, tapi juga generasi-generasi sesudahnya, yang kemudian di sana ada kaum Ad, kaum Tsamud, dan seterusnya. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira, dan cukuplah Tuhanmu yang maha teliti dan maha melihat terhadap dosa hamba-hambanya. Ya, jadi di sini kita dapati ada kata khabiran basira diletakkan di penghujung ya. Ya, jadi kafa bi rabbika khabiran basira bidunu ibadi. Ya, tapi kemudian Allah balik ya, bidunu bi ibadi diletakkan di depan, khabiran basira di belakang. Ya, kalau kita terjemah tetap kita tadi menyesuaikan dengan bahasa kita ya. Ya, jadi cukup Tuhanmu maha teliti dan maha melihat terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kehancuran yang Allah sebut di sini, ya memang Allah yang tahu dosa hambanya ya. Nah, jadi sehingga kehancuran terjadi. Jadi kehancuran terjadi bukan karena Allah dolim pada negeri itu ya, tapi penduduknya yang dolim pada diri mereka sendiri. Allah yang tahu akan dosa-dosa mereka sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Ya, jadi tugas kita semua adalah tadi untuk tidak hanya berbuat baik, tapi mengajak yang lainnya agar mereka juga turut untuk berbuat baik ya. Ya, jadi sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti selain dari kebaikan yang kita lakukan. Ya, nah ini dari ayat 8 sampai ayat 17 ini jelas sekali ya, mengingatkan kalau seandainya Allah berikan kemenangan yang ada di ayat 7 kemarin gitu ya. Maka mereka diingatkan kalau mereka diberi Allah kemenangan, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada mereka terus gitu ya. Kalau kemudian akan hancur lagi ketika mereka bermaksiat lagi, maka adab Allah akan datang lagi. Ya, jadi kalau kita mendapati atau membaca sejarah ya terkait dengan kehancuran Islam di saat itu, tentunya kita sedih sekali ya. Dan kalau kita kembali pada sebabnya di Al-Quran sudah jelas sekali. Kenapa kemudian hancur gitu ya? Kalau hancur dipastikan kemaksiatan. Kalau bukan karena kemaksiatan tidak mungkin akan hancur ya. Ya, jadi makanya kata Ibnu Taimiyah itu kalau agama itu dilindungi gitu ya. Dan agama juga tadi melindungi masyarakatnya karena pemimpinnya baik di situ ya. Maka di situ akan berikan rahmat pada yang lain-lainnya, akan menjadi rahmatan lil alamin ya. Tapi kalau sebaliknya maka itu akan menjadi presiden buruk bagi umat ya. Ya, jadi sehingga tadi kehancuran bisa terjadi ya. Ya, jadi antara ayat 8 dengan ayat sampai ayat 17 ini nyambung terus di situ ya. Nah, kita mendapati ada korelasi dari ayat yang dimaksud ya. Surat Al-Isra ini kecuali ayat 1 saya lihat sampai ke belakang tuh hatain semua. Oh iya, iya, itu keindahannya di sana ya. Nah, kita mungkin sulit ya mendapati ada buku gitu ya yang kemudian di ujung-ujungnya tampak seperti ini gitu ya. Ya. Jadi kalau ada kalimat yang bisa sama ujungnya itu tidak banyak ya.
Nah, kalau ini bisa seragam semua, matiwat semua gitu ya, sampai terus itu ya, itu yang luar biasa. Ya, makanya kalau kita kaitkan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, itu kaidahnya semuanya sama, usulnya semua sama, tata bahasanya semuanya sama. Yang berbeda adalah tadi penempatan kata, pemilihan kata ya. Jadi pemilihan kata itu yang luar biasa, ya, yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Gitu ya. Balago ya, Pak Ustadz. Ya. Ilmu balago. Ya. Balaghahnya juga sama, dalam bahasa Arab juga sama, teorinya persis dengan Al-Quran. Yang berbeda tadi pemilihan kata, kata ya. Iya. Jadi indah ya. Ya, jadi pemilihan kata itu yang menakjubkan gitu ya. Ya. Makanya kemudian kalau kita kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mereka mengerti bahasa, mereka takjub, mereka kagum ya. Karena pemilihan bahasanya memang luar biasa. Ya. Awal-awalnya bahasa Arab itu seperti bahasa Al-Quran ini katanya Ustadz ya. Oh, Tapi memang karena sama persis. bahasa, Kalau kita bahasa ya itu sama persis. berkembang terus, jadi ya jadi melenceng dari bahasa Al-Quran gitu ya Ustadz. Tapi Oh, awal-awal kalau yang resmi tidak melenceng. Yang resmi masih itu namanya Arabiyah Fusah ya. Bahasa Arab yang fusah itu masih seperti bahasa Al-Quran. oh, Yang melenceng itu kalau bahasa pasaran, bahasa sukiah gitu ya. Ya. Tapi kalau bahasa akademis, bahasa akademik itu masih seperti bahasa Al-Quran. Ya. Kalau kuliah di Arab sana kayak gitu bahasa fusah itu, atau Kalau di daerah kampus pidato berarti gitu. bahasa fusah yang dipakai. Ya. Tapi nanti kalau di luar kampus ya sudah macam-macam bahasanya gitu ya. Ya. Ya, makanya dulu saya kalau ada dosen baru dari Mesir itu ya, itu di awal-awal ketika ta'aruf itu menyampaikan begitu permohonan maaf ya. Nanti kalau tidak lancar bahasanya ya, karena memang harus menyesuaikan ya. Jadi kata beliau dulu ketika di Mesir itu beliau ketika ngajar bahasanya juga kayak saya ini kalau pakai bahasa Indonesia kan kalau dicari kaidahnya nanti kan banyak yang salah itu ya. Ini kan yang penting kita ngomong saja gitu ya. Tapi beliau itu ketika ngajar di Mesir ya seperti begini, kita ngomong bahasa Indonesia ini semua maunya. Tapi ketika di Libya mau nggak mau harus fusah, bahasanya harus bahasa seperti bahasa Al-Quran gitu ya. Makanya kemudian pelan-pelan itu ya, karena menyesuaikan. Nanti lama-lama lancar lagi gitu ya. Nah, jadi kita meskipun pakai bahasa Indonesia ya, tapi sebetulnya kalau ditelaah itu ya, banyak sekali yang salah kaidahnya gitu ya. Oh iya. Iya. Seperti itu ya. Ya, jadi keuntungannya di situ kalau pengantarnya pakai bahasa Arab itu bahasa yang digunakan bahasa Al-Qur'an. Itu yang luar biasa ya. Ya. Tapi kalau sudah di sekolah di kampung-kampung di wilayah Arab, nah itu kembali pada bahasa pasaran gitu ya. Ya kayak kita begini gitu. Ya. Kalau di pesantren di Indonesia ini pakai apa, Bu? Kalau yang pengantarnya bahasa Arab itu bahasa fusah, bahasa Al-Quran. Yang pengantarnya bahasa Arab ya. Ya, jadi biasanya ketika kalau sudah kelas 2 SMP itu sudah mulai gitu ya. Untuk pelajaran tertentu tapi tidak semuanya. Mulai itu ya. Ketika nahwu dijelaskan itu pakai bahasa Arab. Nah, itu nanti penjelasannya bahasanya fusah, bahasa Al-Quran. Kalau sudah SMA, tingkat SMA itu nanti banyak mata pelajaran di situ yang memang pengantarnya sudah bahasa Arab di situ ya. Dan itu yang digunakan bahasa fusah. Ya, karena mereka belajar nahwu, otomatis nahwunya dipakai untuk mengoreksi di situ ya. Ya. Jadi artinya kalau bisa bahasa Arab bisa mengerti Al-Quran gitu Ustadz ya. Oh ya, insya Allah begitu. Ya. Jadi kalau bisa bahasa Arab, insya Allah mengerti Al-Quran. Karena bahasa Arab yang dipelajari adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalau gitu perlu kita belajar bahasa Arab ya Ustaz. Ya, betul. Ya, karena itu bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran. Soalnya kalau tidak tahu bahasanya kan nggak dipakai gitu Ustaz. Waktu membaca Al-Quran saja. Tapi kalau kita tahu bahasa Arabnya waktu dipakai itu kan ingat itu kosakatanya terus kan. Oh ya. Ya, sebetulnya kalau kita belajar bahasa Arab itu keuntungannya banyak sekali. Karena kalau kita baca Al-Quran, kita teringatkan di situ ya.
Ya, jadi kita pakai baca gitu ya. Ya, kalau bahasa itu kan dia akan aktif ketika dipakai terus ya. Dan kalau Muslim itu insya Allah mereka tidak mungkin tidak baca Al-Quran. Apalagi yang punya target one day one juz gitu ya. Nah, otomatis banyak kosakata yang mereka lafalkan di situ. Akan mengingatkan selalu di situ ya. Ya. Ya, jadi selain kita mendapati pahala kebaikan yang luar biasa, satu huruf adalah satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 di situ ya. Juga huruf-huruf yang dibaca dengan tartil dan juga dengan kaidah yang benar, nah, itu akan menstimulus organ-organ tubuhnya ya, sehingga bisa menyehatkan gitu ya. Sampai seorang kalau tidak tahu maknanya pun tetap dapat pahala di situ ya. Itu menunjukkan bahwasanya keberkahannya banyak sekali. Ya. Pak Ustadz, Iya. Pak Ustadz, saya kan belajar salat khusyuk itu Pak Ustadz, terapi salat khusyuk. Di situ ada salah satu maklumatnya tidak usah belajar, tidak memprioritaskan belajar bahasa Arab itu Pak Ustadz. Katanya kalau belajar bahasa Arab itu terlalu lama sehingga kita tidak bisa mencapai apa istilahnya khusyuk dalam salat, mungkin lagi punya Pak Ustadz. Kira-kira pendapat itu bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi ini kan melatih kekhusyukan ya. Ya, jadi melatih kekhusyukan ini tentunya kembali pada apa yang dibaca, artinya dia mesti paham dengan apa yang dibacanya ya. Ya, jadi yang penting dia paham apa yang dia baca, insya Allah aman di situ. Ya, nah kalau bahasa Arab ini tentunya untuk menunjang di situ ya. Nah, kalau dia bisa bahasa Arab tentunya akan semakin baik. Ya. Nah, tapi kalau dia ingin khusyuk menunggu bisa bahasa Arab itu yang pasti terlalu lama ya. Kalau pengen khusyuk kok nunggu bisa bahasa Arab, gitu ya. Nah, jadi artinya harus seirama di situ berjalan di situ ya. Ya, jadi dia juga berlatih untuk khusyuk gitu ya. Nah, kemudian juga belajar bahasa Arab bisa makin baik tentunya ya. Nanti untuk menunjang kekhusyukannya. Ya. Ya, karena nanti surah-surah yang dibaca akan bisa juga ya surah-surah yang belum dia hafal gitu ya. Jadi kalau khusyuk untuk diri sendiri misalkan dia pakai surah-surah tertentu itu sangat mungkin ya. Tapi kemudian ketika nanti terkait dengan surah-surah yang lainnya, di saat salat berjamaah imam membaca surah yang lainnya, dia belum tentu mengerti di situ ya. Ya, sehingga nanti kekhusyukannya bisa berkurang. Ya. Pak Ustadz. Ya. Ya, kita sampai di ayat 17 dari surah Al-Isra. Ya, ini PR di topik yang lama di Kana wa Akhwatuha. Ini kita masuk di Arab ya. Jadi pekan depan kita sudah masuk di judul baru Inna wa Akhwatuha. Ya, ini tamrin 10 berarti ya. Untuk tugasnya nanti tamrin 10. Ini namudaj, ada tamrinun fil i'rab. Jadi latihan i'rab di sini. Ya, seperti biasa ya. Jadi i'rabnya sudah biasa mengi'rabkan. Apalagi itu ada contoh 1 dan 2. Sorol inabu zabiban. Ada yabitul kita rusa Iran ya. Ya, itu bisa dilihat nanti seperti biasanya i'rabnya. Nah, ini berarti ada 4 nomor i'rabnya ya di bagian ba. A'rif al-jumal atiyah, i'rabkan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, laisa zujaju maksuran. Ya, laisa zujaju maksuran ya. Ya, jadi ini nanti mengikuti contoh ya. Kanal bina'u alian ya. Kemudian yusbihul midad jafan ya. Kemudian yabitul bahru haijan. Nah, ini jelas semua. Ini yang berbeda adalah fiil akhwatu kananya ya. Ya, ada yang pakai madhi, ada yang pakai mudhari. Ya, jadi nanti berarti silakan dipastikan jenis fiilnya di situ karena dicontoh di situ dijelaskan dengan jenis fiilnya ya. Ya, jadi di contoh dua-duanya ada. Contoh 1 pakai fiil madhi, contoh 2 pakai fiil mudhari. Ya. Ya, kenapa kemudian i'rab di sini kita mendapati menguraikannya kok mesti pakai bahasa Arab di situ? Itu tadi juga termasuk melatih bahasa Arab gitu ya. Ya, jadi meskipun tadi kita bisa mengurai dengan bahasa Indonesia gitu ya.
Tapi kalau kita pakai istilah Arab itu nanti akan melatih di situ ya, akan membiasakan kita bisa mengurai dalam bahasa Arab gitu ya, dan kita sudah familiar dengan istilahnya gitu ya. Kalau sudah familiar itu nanti keberkahan tersendiri ya terhadap mufradat vocab ya. Jadi otomatis kita akan sudah tadi memiliki vocab-vocab baru dalam bahasa Arab di situ. Ya, jadi meskipun marfu kita sudah tahu itu dirofakkan itu ya, tapi kita pakai istilah marfu itu misalkan ya. Nah, itu nanti melatih bahasa, termasuk apakah kita saat menulis ya, atau mungkin di saat menulis kita juga mengucapkannya. Nah, itu nanti juga termasuk tadrib ya, bentuk latihan di situ. Ya, jadi ini ada 4 nomor, setiap nomor berarti ada 3 kata ya. Ya, berarti nanti total semuanya ada 12 ya. Yang diirobkan 12 kata. Ya. Fi'il madi itu cukup dengan fi'il madi gitu aja Ustaz, nggak usah pakai Oh mabni. ya. Ya, kalau di sini di topik kita ini berarti dia masih cukup di fi'il madin saja. Ya. Ya, kenapa kemudian istilah mabninya belum ditempelkan? Kalau yang mau nambah boleh. Kalau yang tidak, yang ingin seperti dicontoh juga silahkan ya. Ya, karena nanti ada topik tersendiri sehingga nanti kita akan bisa menambah istilah-istilah selanjutnya. Ya. Kalau di mudhari'nya di sini pakai marfu karena memang standarnya masih umum ya. Ya, kalau di madinya itu dia agak khusus ya karena nanti mabni di situ ya sehingga dia tidak pakai kata mabni. Tapi nanti yang pakai dipersilahkan ya, yang ingin pakai istilah mabni dipersilahkan. Ya, mabniun di situ ya, fi'il madhi mabni al-fathi dipersilahkan. Laisa itu artinya tidak ya Ustaz. Betul, laisa diartikan tidak, bisa juga diartikan bukan ya, nanti tergantung kalimatnya. Ya. Ya, kalau di sini laisa zujaju maksuran ya berarti tidak di situ ya. Kaca tidak pecah atau kaca itu tidak pecah. Ya, jadi itu insya Allah tamrin kita di tamrin 10 ya terkait dengan i'rab. Untuk ayatnya di pekan depan kita masuk di ayat 18 sampai 27 dari surah Al-Isra. Ya, ini insya Allah kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.